Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara Yusuf Hamka mundur sebagai pengurus Partai Golkar. Keputusan mundur dari Golkar ini diakui oleh Yusuf Hamka tidak mengikuti jejak Ketua Umum Erlangga Hartarto. Yusuf Hamka sebut ini hanyalah momentum yang pas karena ia belum ada komunikasi apapun dengan Erlangga Hartarto terkait kemunduran mereka dari Partai Golkar. Namun ketika disinggung soal alasan Erlangga mundur, Yusuf Hamka ragu Erlangga Hartarto mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar karena keinginan sendiri. Dan untuk menjaga. Itu saya juga belum tahu siapa yang memaksa beliau, kalaupun itu keinginan beliau pribadi, saya juga ragu kalau ditanya. Tapi kalau ada yang memaksa mundur atau tidak, walau alam bisawab, cuman Allah yang tahu. Masalah dijolimin dari luar apa dalam, saya juga nggak tahu. Ya kan. Sejauh ini nggak ada yang pernah kedengeran siapa? Oh, dengar banyak. I know too much, but I don't want to talk too much. Oke? Kita beralih ke sorotan politik lainnya dari soal bursa bakal calon gubernur Jakarta Anies Baswedan yang mengaku kaget soal batas waktu atau deadline yang diberikan PKS untuk mencari dukungan koalisi dari partai politik lain. Anies menyebut dirinya tak pernah tahu adanya deadline hingga 4 Agustus 2024 lalu untuk mengumpulkan koalisi dan tiket pendaftaran Pilkada Jakarta. Bahkan Anies Baswedan memastikan tak pernah ada pembahasan soal deadline untuk mencari dukungan dari partai politik lain. Saya kaget aja mendengar jubir-jubir PKS di media mengatakan tenggat waktu 40 hari, lalu deadline 4 Agustus sebagai deadline cari partai lain. Mengapa kaget? Karena memang tidak pernah dibahas ya. Dan setahu saya memang tidak pernah ada deadline soal SK dari partai lain. Sekali lagi saya tegaskan, saya ini menghormati apapun keputusan partai. Kita hormati, kita hargai. Dan kita tahu masing-masing partai ini memiliki kendala, memiliki kesempatan yang berbeda-beda. Punya kepentingan, punya misi yang khas partainya. Sementara itu, Saudara, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mengakui tengah menjajaki komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIM untuk Pilkada Jakarta. Hal ini diungkap juru bicara PKS Muhammad Khalid usai tenggat waktu yang diberikan pada Anies Baswedan habis untuk menggenapi dukungan partai politik di Pilkada Jakarta. Menurut Khalid, PKS memiliki 2 opsi, yakni mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman, serta komunikasi dengan KIM. PKS tengah menjajaki komunikasi dengan KIM karena tenggat waktu mengusung Anies Sohibul ini berakhir pada 4 Agustus lalu. Namun, Saudara, PKS memastikan komunikasi dengan Anies masih terus berjalan. Kerangka kerja yang pertama adalah kita mengusung Anies Sohibul Iman, dan itu dalam kerangka kerja itu dibuat term and condition 25 Juni sampai 4 Agustus. Sekarang kita memasuki kerangka kerja yang kedua, yakni kita membuat opsi lain di luar opsi yang pertama. Opsi yang kedua ini salah satunya kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Tentu membangun komunikasi tidak harus dibatasi. Setelah opsi kedua kita kaji, kita bahas, opsi yang pertama langsung kita tidak kita lihat tengok lagi, tidak seperti itu. Tapi saat ini kita betul-betul pimpinan mengkaji, membahas secara mendalam opsi kedua, kerangka kerja kedua, untuk kita lihat skema apa yang terbaik buat warga Jakarta. Komunikasi yang bagus dengan seluruh pimpinan partai itu sangat baik. Karena kita akan membangun banyak titik temu, banyak kebutuhan untuk saling support dalam menggenapi tiket untuk kita bisa berlayar. Sementara itu, Saudara, Partai Nasdem memastikan masih mendukung nama Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Dalam program 2 Arah Kompas TV, politisi Partai Nasdem Effendi Khoiri menyebut hingga kini belum ada perubahan sikap Partai Nasdem. Namun Effendi menyebut situasi politik masih dinamis. Partai Nasdem mengisyaratkan peluang situasi bisa berubah karena pertimbangan idealisme dan realitas. Hingga kini, Saudara, Partai Nasdem masih memberikan rekomendasi secara lisan dan belum memberikan rekomendasi resmi sebagai tiket Anies maju di Pilgub Jakarta. Sampai hari ini deklarasi yang pernah
sampaikan ke publik, belum diubah melalui publik. Oke. Apa yang akan terjadi ke depan, saya belum tahu. Tapi yang pasti Nasdem menginginkan, memang di politik itu ada idealisme, idealitika, ya, ideal, ada realitas. Sementara itu, Saudara, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB akan mengambil keputusan realistis terkait dengan siapa paslon yang akan didukung di Pilkada Jakarta. Wasekjen PKB bilang situasi politik masih dinamis, termasuk soal pencalonan Anies di Pilkada Jakarta. DKI sangat dinamis, saking dinamisnya jadi belum bisa diprediksi ujungnya seperti apa. Karena itu kita harus sabar betul nih menyangkut soal soal pilkada di DKI Jakarta. Sangat ada ajakan, misalnya ada istilah Kim Plus dan seterusnya, itu wajar bagian dari dinamika. Termasuk dinamika yang terjadi di tubuh internal PKS hari ini. Dan kalau PKB dari awal kan memang kita sudah pada posisi akan menentukan ini di akhir. Saudara, Erlangga Hartarto mundur dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Pemilihan ketua baru pun segera digelar. Lalu siapa calon kuat pengganti Erlangga Hartarto? Benarkah mundurnya Erlangga ini terkait dengan sejumlah kebijakan pilkada? Kami akan bahas soal ini bersama dengan sejumlah narasumber di segmen dialog di Sapa Indonesia Pagi usai jeda.